IPO atau penawaran umum perdana saham. Tiga huruf ini seringkali terdengar seperti tiket emas kan? Bayangin deh, bisa ikut dari awal di perusahaan baru, berharap dapat untung besar. Tapi, gimana kalau tiket emas itu ternyata cuma jebakan? Nah, ini adalah cerita peringatan tentang bagaimana sebuah impian IPO bisa berubah total jadi mimpi buruk finansial. Nah, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat gimana impian IPO bisa jadi pahit. Terus, kita bongkar skandal spesifik di balik IPO. Nggak berhenti di situ. Kita akan ikuti jejak aliran dananya, lihat gimana regulator turun tangan, dan yang terakhir, kita bakal coba jawab pertanyaan besar. Apa ini cuma satu kasus, atau masalah yang jauh lebih luas? Oke, kita mulai dari bagian pertama, mimpi IPO yang berakhir pahit. Nah, ini dia ceritanya. Saat tiket emas malah membawa kita ke jalan buntu. Coba dilihat perbandingannya. Di satu sisi, ada janji manis IPO. Harapannya ya, keuntungan tinggi bisa jadi bagian dari cerita sukses perusahaan baru. Tapi di sisi lain, lihat realitas yang menimpa investor IPP. Bukannya untung, malah rugi sampai 86%. Ini bukan cuma angka loh. Ini adalah keputusasaan investor yang akhirnya memicu investigasi besar-besaran. Sekarang, kita masuk lebih dalam ke bagian kedua. Yuk, kita bongkar skandal IPPE. Gimana ceritanya saham perusahaan kelapa ini bisa sampai hancur lebur begini? Jadi begini kronologinya. Awalnya di Desember 2021, semuanya kelihatan cerah. IP berhasil dapat 100 miliar dari IPO dengan harga Rp100 per saham. Tapi setahun kemudian di akhir 2022, seorang pemegang saham gede yang dijuluki Sultan Subang mulai jualan besar-besaran. Dan puncaknya, harga sahamnya onjlok parah sampai kena level gocap, bahkan turun lagi. Dari Rp100 jadi, ya ampun. Nah, minus 86%. Angka ini gila banget kan? Coba bayangin, Anda beli saham pas IPO di harga Rp100. Tiba-tiba nilainya tinggal 14 perak. Kehilangan 86% nilai investasi itu bukan main-main. Sakit banget pastinya. Dan ternyata ini bukan cuma kasus IPP aja. Deputi Komisioner OJK sendiri, Pak Edi Manindo Harahap, bilang kalau salah satu akar masalah manipulasi harga di pasar kita itu ya penyimpangan di proses IPO-nya. Jadi ini bukan kejadian aneh yang cuma sekali terjadi. Ini tuh gejala dari masalah yang lebih besar, yang sistemik. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara mereka memanipulasi pasar? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal jadi detektif. Kita ikuti jejak uangnya untuk membongkar skema di balik permintaan palsu ini. Oke, ini dia sumber dananya. Dari hasil investigasi, ketahuan ada aliran dana jumbo, hampir 62 miliar rupiah. Duit ini datangnya dari dua orang, Peter Rulan Isman dan Neneng Sukarsih. Tapi uangnya nggak langsung dipakai beli saham, nggak. Duitnya dikumpulin dulu sama satu orang perantara, namanya Susaedi Munif. Nah, ini baru langkah pertamanya. Lalu gimana cara kerjanya? Gampang banget. Setelah 62 miliar itu terkumpul, si perantara, Susaedi, langsung sebar uang itu ke 4 investor boneka. Jadi mereka ini cuma pinjam nama aja. Keempat orang ini lalu pakai duit itu buat borong saham IPO IPP lewat KGI Sekuritas. Tujuannya apa? Simple, biar kelihatan saham ini laku keras, biar kelihatan banyak yang mau beli. Padahal semua itu palsu, cuma buat naikin harga. Terus kok bisa skema kayak gini lolos? Nah, disinilah letak masalahnya. Ada prosedur penting yang diabaikan, namanya Customer Due Diligence atau CDD. Seharusnya, kan setiap sekuritas atau bank wajib ngecek nasabahnya. Siapa mereka, duitnya dari mana, wajar nggak? Tapi di kasus ini, KGI Sekuritas jelas gagal melakukan ini. Inilah celah yang dimanfaatkan habis-habisan sama para manipulator. Tentu aja, pelanggaran segede ini nggak bisa dibiarin. Sekarang kita lihat bagian keempat saat regulator akhirnya turun tangan. Kita lihat gimana OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menjatuhkan sanksi-sanksinya. Dan OJK beneran nggak main-main. Lihat aja daftar sanksinya. Hampir semua yang terlibat kena. IPP sebagai perusahaannya kena denda. KGI Sekuritas penjamin emisinya didenda miliaran, plus izinnya dibekukan setahun. Bahkan CEO-nya pun kena sanksi. Nggak cuma itu, mantan direksinya, auditornya, sampai kantor akuntannya, semua disikat. Ini bukti kalau masalahnya bukan cuma di satu titik, tapi di sepanjang rantai proses IPO. Sanksi sudah dijatuhkan, tapi apa masalahnya selesai sampai di sini? Nah, ini yang mau kita bahas di bagian terakhir. Jangan-jangan ini masalah yang jauh lebih luas.
waktunya kita melihat di luar skandal yang satu ini. Dan ini poin paling pentingnya teman-teman. Kasus IPPE ini bukan kejadian langka. Ini tuh kayak contoh di buku teks, textbook example soal masalah yang sering banget muncul di pasar modal kita. Skemanya, celah yang dipakai, semuanya tuh pola yang sama, yang sayangnya udah sering terjadi. Lihat deh, ini beberapa taktik umum yang sering dipakai. Ada skema klasik pump and dump, di mana harga digoreng lalu dibanting. Ada juga yang memoles laporan keuangan biar kelihatan bagus. Penjatahan saham yang nggak transparan, di mana sahamnya dibagi-bagiin ke teman-teman sendiri. Sampai yang paling parah, kong kali kong dengan orang dalam bursa. Tujuannya selalu sama, ngerjain investor retail kayak kita-kita ini buat keuntungan mereka sendiri. Nah, ini yang akhirnya jadi pertanyaan besar buat kita semua. Tindakan tegas OJK jelas patut diacungi jempol. Tapi apakah ini pertanda pasar kita lagi bersih-bersih? Atau jangan-jangan yang kita lihat ini cuma puncak gunung es? Cuma bagian kecil dari masalah yang jauh-jauh lebih besar di bawah sana? Pertanyaan ini saya rasa penting buat kita pikirkan bareng-bareng.